warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari podcast Tani Milenial. Untuk selanjutnya, perkenalkan saya Emelisa sebagai host dan rekan saya Nurzama sebagai narasumber kita. Untuk selanjutnya, mari kita memulai podcast hari ini. Baik, untuk selanjutnya kami akan bertanya-tanya kepada teman kita Kakak Gamal Sabran, apa sih latar belakang Anda dan kenapa Anda berminat di dunia pertanian? Baik, sebelumnya perkenalkan saya Samran, seperti yang dikatakan tadi di perkenalan awal saudari Emelisa. Jadi latar belakang saya adalah mahasiswa semester 7 dari program studi proteksi tanaman Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Latar belakang saya sebenarnya saya dari keluarga yang sebagian besar berkecimpung di dunia pertanian. Oleh karena itu minat saya muncul pada saat orang rumah membahas mengenai ilmu-ilmu pertanian. Nah, di situ saya juga ingin memiliki rasa penasaran yang tinggi dan ingin lebih mengetahui lagi bagaimana sih ilmu pertanian ini sehingga orang yang ada di rumah itu sangat menyukainya dan sering membahasnya. Makanya rasa penasaran saya yang tinggi, jadinya saya terjun di dunia pertanian sebagai ilmu yang saya geluti terkhusus di bangku perkuliahan. Saya juga pernah mendengar keresahan petani yang ada di dekat rumah saya. Keresahan tersebut yaitu petani ini mengeluh karena penurunan hasil kualitas dan kuantitas hasil produktivitas tanamannya. Nah, oleh karena itu di bangku perkuliahan inilah saya ingin menjawab seluruh pertanyaan petani. Mengapa sih tingkat produktivitas, kualitas dan kuantitasnya menurun pada tanaman yang dibudidayanya? Baik, selanjutnya apa yang menjadi motivasi utama Anda untuk memilih pertanian sebagai bidang yang Anda geluti? Seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya motivasi utama saya itu ingin menjawab keresahan-keresahan masyarakat terkait dampak atau penyebab penurunan kualitas dan kuantitas hasil produksi pertaniannya. Nah, selain itu saya juga ingin meningkatkan kualitas hidup petani, mensejahterakan petani. Saya percaya bahwa pertanian Indonesia ini dapat menjadi pertanian yang sangat maju dan menuju Indonesia dan dapat berdampak menuju Indonesia emas pada tahun 2045 nanti. Nah, saya juga ingin menjadi orang yang berdampak pada perkembangan pertanian di Indonesia. Apakah Anda melihat perbedaan pendekatan antara generasi muda dan generasi sebelumnya dalam mengelola pertanian? Nah, kalau misalkan kita lihat mengenai perbedaan antara generasi muda saat ini dengan generasi sebelumnya, itu sangat terlihat jelas. Mengapa demikian? Generasi muda saat ini itu terfokus di bagaimana pengembangan teknologi dan inovasi, misalnya seperti pertanian modern, hidroponik, urban farming. Sedangkan generasi sebelumnya itu masih menggunakan pengalaman dan metode leluhur atau kepercayaan dahulu atau mengikuti turun-temurun kebiasaan orang tua. Cuman antara generasi muda dan generasi sebelumnya itu memiliki tujuan yang sama-sama ingin memajukan pertanian Indonesia untuk mencapai sesetara tentang hidup dan mati. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi sebagai seorang pemuda di sektor pertanian dan bagaimana Anda dapat mengatasinya? Sebenarnya tantangan terbesar yang saya alami terkhusus di lingkungan saya itu biasanya saya mendengar dari orang tua atau orang-orang yang tidak mengenal bagaimana ilmu pertanian. Itu biasanya dia mengatakan bahwa apa sih itu pertanian, apa sih itu ini, apa sih, kenapa sih kamu mengambil pertanian? Padahal jika dia mengetahui lebih dalam ilmu pertanian, maka dia betul-betul
akan bilang, wow ternyata pertanian itu sangat keren. Seperti yang saya katakan tadi bahwa berbicara tentang pertanian maka kita berbicara tentang hidup dan mati. Karena seluruh masyarakat Indonesia tentunya mengonsumsi hasil pertanian. Nah selain itu sebenarnya tantangan yang sering dialami juga oleh seluruh masyarakat Indonesia terkhusus petani yaitu keterbatasannya sumber daya manusia atau sumber daya alam, kemudian kurangnya infrastruktur. Selain itu juga terjadinya persaingan antar wilayah maupun persaingan global. Kemudian kalau misalnya kita berbicara tentang solusi, inti dari segalanya yaitu kita dapat mengembangkan jaringan dan kerjasama yang lebih baik lagi. Selain itu kita juga dapat meningkatkan kemampuan teknis dan tentunya peran pemerintah sangat penting dalam mendukung pertanian modern 2045 untuk mencapai sustainable agriculture. Keren. Untuk selanjutnya, apa langkah yang Anda lakukan untuk menginspirasi atau mengedukasi pemuda lain agar tertarik pada pertanian? Kalau misalkan untuk menginspirasi pemuda-pemudi yang ada di luar sana, biasanya sih saya dengan teman-teman saya dan rekan-rekan saya terkhusus di kampus, biasanya itu saya mengadakan kunjungan langsung ke lapangan yang dimana melibatkan seluruh pemuda-pemudi dengan mengadakan sosialisasi yang dilakukan dengan menghadirkan pemateri-pemateri yang profesional, di mana juga kita itu biasanya sharing antar pemuda dengan teman-teman saya mengenai bagaimana sih pengalaman-pengalaman terkhusus di pertanian. Sehingga dengan langkah ini kami berharap bisa menginspirasi pemuda-pemudi di luar sana bahwa pentingnya pertanian ke depannya. Selain itu saya juga dengan teman-teman saya biasanya membuat konten edukasi mengenai selingkuh pertanian dan mengikuti seminar-seminar atau workshop dan membangun komunitas antar mahasiswa pertanian dan masyarakat pemuda-pemudi juga terkhususnya. Wah, terima kasih atas Baik, untuk selanjutnya, apa sih harapan Anda terhadap kebijakan pemerintah di bidang pertanian untuk kedepannya? Kalau misalkan berbicara tentang harapan untuk kebijakan pemerintah kedepannya, ini tidak apa-apa nih kita bicara seperti ini. Gak apa-apa dong. Oke. Harapan saya sebenarnya untuk pemerintah itu yang pertama dapat meningkatkan dukungan untuk petani, terkhususnya petani muda. Kemudian yang kedua dapat mengembangkan infrastruktur pertanian. Yang ketiga yaitu meningkatkan akses teknologi dan pasar.